sebaiknya dimulai dengan bertahap. Jadi jangan langsung semua sekolah, ya. Ambil. Pertama saya mulai dengan satu kenyataan bahwa itu COVID sekarang itu sudah menjadi penyakit 1000 wajah. Jadi kalau awalnya, dan memang ini gejala yang lazim sebenarnya, yang paling lazim, gejala yang paling lazim adalah saluran napas, ya, batuk, sesak napas, bersin, demam tinggi. Ini yang lazim. Tapi sekarang sudah banyak berbeda, bervariasi, dan bahkan ada yang tanpa gejala ini, tanpa gejala saluran napas. Kalau hanya bervariasi masih ketahuan, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak muncul gejala napasnya. Nah, ini yang bahkan ada yang tanpa gejala, kan, yang terkenal dulu istilah OTG itu. Nah, jadi wajah, ya, 1000 wajah. COVID itu penyakit 1000 wajah. Lalu ada lagi istilah komorbid. Komorbid itu berarti ada penyakit lain, kondisi lain yang akan saling memperberat. Jadi kalau ada hipertensi atau diabetes misalnya, itu orang yang kena COVID cenderung lebih berat. Jadi COVID itu bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, bisa kritis. Nah, jadi variasinya luas. Mirip-mirip demam berdarah. Jadi demam berdarah sebenarnya juga bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, bisa kritis gitu. Kalau membuat perumpamaan dengan demam berdarah, saya lebih cocok. Jangan perumpamaan dengan flu biasa. Flu biasa nggak ada yang mematikan. Ada yang sembrono. Flu itu, COVID itu seperti flu biasa, ya, sembrono itu. Oh, nyatanya yang meninggal banyak, kok Ustadz yang meninggal juga banyak. Jadi jangan seperti flu biasa. Mirip dengan demam berdarah itu lebih cocok gitu. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang kritis. Dan seperti pada demam berdarah, kadangkala sulit diprediksi, yang tadinya sudah membaik, memberat lagi, ya. Kita kehilangan Ustadz Muin misalnya di Solo, di Klaten, itu beliau sudah sempat membaik, tapi ternyata akhirnya memberat lagi dan meninggal. Allah yarham. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan kematiannya bernilai sebagai syahid. Amin. Jadi penyakit 1000 wajah ini harus kita waspadai. Jadi kalau di anak sekolah juga harus kita pelajari variasinya. Mengapa ini penting dibahas? Karena ternyata anak-anak itu bisa mencapai 30% dari jumlah penduduk Indonesia itu anak-anak. Artinya anak-anak adalah mulai dari 0 sampai dengan 18 bulan. 18 tahun, maaf, 18 tahun. Itu anak. Remaja itu bagian dari anak. Jadi menurut pembagiannya, remaja itu adalah bagian dari anak. Jadi kalau biasanya di sekolah, di rumah sakit sampai dengan 17 tahun itu masih sebelum ulang tahun yang 17 tahun, hari H itu masih dianggap masih masuk pasien anak. Sebenarnya sampai usia 18 tahun, tapi umumnya 17 tahun karena dalam hal yang lain kita pakai batasan 17 tahun, ya. Lalu ikut di rumah sakit ikut yang 17 tahun. Jadi banyak sekali anak-anak ini, termasuk yang di sekolah dan yang di pondok. Jadi harus kita perhatikan betul. Dan untuk kasus di Indonesia cukup unik karena kasus anak di Indonesia jauh lebih banyak daripada di tempat lain. Demikian pula kematiannya. Kematian di Indonesia itu untuk anak-anak lebih besar daripada di negara lain. Termasuk juga juara kematian tenaga kesehatan di Indonesia juga juara dibanding dengan negara lain. Ini sangat memprihatinkan kita. Jadi kalau di Indonesia itu insiden atau angka kasus baru di Indonesia itu anak itu sampai 9%. Bahkan di DIY sempat mencapai 16%. Bulan yang November, Desember kemarin. Jadi kita bandingkan yang lain cuma 1%, Amerika 5%. Nah, Cina yang negara asalnya cuma 0,9%, kita sampai 9%, sampai 15%. Nah, jadi ini perlu perhatian bersama. Jadi
COVID tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh dianggap masalah kecil, dan khusus pada anak akan berkaitan dengan tumbuh kembang. Jadi problemnya bisa jangka panjang, tidak hanya jangka pendek. Nah, sekedar mengingatkan bahwa hak pendidikan memang merupakan hak anak, hak asasi juga, namun hak untuk hidup dan sehat itu, hidup berkualitas, sehat, itu adalah hak yang lebih mendasar lagi. Jadi jangan sampai nanti hak pendidikan mengalahkan hak hidup dan hak sehat. Nah, kita ingat dalam sejarah pembelajaran kita di Indonesia, tahun 65 Indonesia pernah istirahat belajar selama setahun penuh karena alasan politik. Ini gegara pengkhianatan PKI, ini juga jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. PKI itu jahat, jangan dibalik. PKI itu korban. Ini zaman membolak-balikkan post-truth itu repot ini. Tahun 78 saya SD kelas 6 kalau tidak salah, terjadi pengunduran tahun akademi, tahun ajaran. Sehingga sekarang mulainya bulan Juli apa Juni tahun ajaran itu. Karena mundur setengah tahun. Kalau tahun 65 betul-betul libur off setahun. Nah, sekarang ini tidak mundur, hanya solusinya adalah pembelajaran daring. Ini yang sudah diambil kemarin ya. Secara umum untuk menghindari dampak buruk pandemi, pertama tentu menerapkan pola hidup sehat, ya, lalu menerapkan disiplin tinggi dalam prokes, ya, protokol kesehatan, jangan hanya menjadi moto, lalu menerapkan proses adaptasi kebiasaan baru, ya. Jadi sebenarnya bukan new normal, tapi new norma. Nah, itu harusnya. Bukan new normal, tapi new norma. Kita sudah terlanjur, pemerintah kita terlanjur mengatakan new normal, lalu mau dicabut susah. Sudah di launching, sudah terkenal kok mau dicabut, angel. Itu kesembronoan kita itu. Jadi new normal. Padahal new normal harusnya, jangan new normal. Mungkin suatu saat akan jadi new normal betul, tapi sekarang masih new normal, harus jadi penekanan. Lalu dipilihlah PJJ sebagai solusi, ya, karena dapat terbukti dapat mencegah penularan antara siswa, penularan antar siswa, siswa dengan guru dan sebagainya. Namun bukannya bebas masalah, ya. Ada masalah yang sudah teridentifikasi, misalnya kemudian meningkatnya screen time, ya, waktu layar. Jadi anak-anak jadi nonton rata-rata nonton HP dan televisi lebih dari 6 jam. Padahal yang bagus itu cuma 2-3 jam. Nah, nanti kita lihat tergantung usianya. Ya. Interaksi dengan guru juga menjadi kurang. Ya. Padahal sebagian mestinya tidak bisa cukup dengan online, karena pembelajaran karakter ya tidak bisa dengan online. Ya. Susah. Tapi pembelajaran yang material bisa. Juga interaksi dengan teman juga kurang. Lalu akses interaksi dengan internet ini juga banyak diceritakan, banyak diberitakan, karena ketika anak mengakses internet tiba-tiba muncul iklan, dan iklannya obat kuat misalnya loh ya. Jadi obat kuatnya sebenarnya kalau bagi orang dewasa dan suami istri nggak masalah ya. Dalam arti mungkin ada herba tertentu yang memperbaiki fisik, ya, kebugaran dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi karena kemudian dibaca oleh anak-anak menjadi tidak relevan. Efektif pembelajaran juga banyak yang menyoal apakah betul bisa baik seperti pembelajaran tatap muka. Padahal sebelum ini kita tahu bahwa orang membaca soft file itu ingatannya, memorinya jangka pendek. Lebih pendek, lebih bagus orang membaca hard file. Jadi ya sekaligus ngomong ingat saja, ada baiknya juga sebenarnya untuk materi-materi yang penting, anak-anak diminta untuk, kalaupun masih online ya, anak-anak juga diminta untuk ngeprint gitu atau memfotokopi, karena membaca hard file itu ingatannya lebih panjang daripada
ingatan membaca soft file. Ada teorinya seperti itu. Jadi memang ada problem efektivitas pembelajaran. Lalu tekanan bagi orang tua, bagi OT ya, bagi orang tua, masalah kuota, belum masalah sinyal hilang timbul, gadget harus orang tua masih perlu pakai, anaknya harus ikut daring, dan juga perlu pendampingan. Nah, orang tua sering tidak punya waktu untuk pendampingan ini. Jadi ini juga problem. Jadi tidak serta-merta pembelajaran daring itu tanpa masalah. Kenyataannya ada juga masalah-masalah seperti ini menimbulkan frustasi keluarga, ya, menimbulkan masalah ketegangan di dalam keluarga, adanya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, ada termasuk pada anak-anak. Ya, lalu akses terhadap pelayanan psikososial ini juga problem yang tidak selalu punya, ya, walaupun ada fasilitasi dari komite anak dan sebagainya, ya. Nah, ini di antara problem yang muncul, ya. Nah, kalau kita lihat screen time seperti ini idealnya. Jadi anak-anak SMP, SMA itu pun hanya dianjurkan 2-3 jam sebenarnya. Sementara anak-anak SD hanya 1,5 jam maksimal harusnya. Dan pra SD, pra sekolah cukup 1 jam. Di bawah setahun mestinya jangan ada screen time. Jadi tidak boleh nonton HP mestinya. Tapi sekarang zaman kekinian itu pasien-pasien saya kalau imunisasi saja diputarkan video atau YouTube, ya, YouTube anak-anak sih, tapi begitu zamannya. Jadi zaman kekinian, maka dokter pun punya YouTube, ya. Jadi kita punya tugas untuk memutuskan rantai penularan di lingkungan sekolah maupun di rumah mestinya. Tapi karena kita konteksnya sekolah aman, ya kita bagaimana bicara memutuskan rantai penularan yang itu tugas kita bersama. Ya, tugas kita bersama. Anak-anak mungkin kuat imunitasnya, tapi ada ustadz yang sudah sepuh. Ada pegawai istilahnya apa sekarang pegawai kependidikan, pendik tenaga kependidikan, itu juga ada yang sudah sepuh. Guru, ya, pegawai petugas kantin juga ada yang sepuh. Jadi pejamu atau host yang rentan ini harus kita lindungi juga, ya. Anak-anak kuat tapi mereka tidak kuat, maka ada pertimbangan ada hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika akan membuka sekolah, ya. Jadi banyak kasusnya, misalnya tadi pertimbangan zonasi, zona hijaunya bagaimana, ya. Ada pemetaan lokasi sekolah, transportasi dan sebagainya. Nanti akan saya detailkan pada hal berikutnya. Ini tadi saya katakan harusnya itu new normal, bukan new normal. Ini kita perhatikan supaya anak-anak terbiasa, ya. Maka nanti saya punya solusi juga alternatif supaya new norm ini betul-betul terlaksana dulu, baru sekolah siap untuk kita buka kembali, gitu. Jadi harus kita biasakan cuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Pakai masker ini juga tantangan kalau pada anak-anak, banyak yang tidak disiplin. Saya lihat di perumahan juga banyak yang tidak disiplin. Nah, kalau di sekolahan nanti anak-anak, kok maskermu kok bagus ya, coba tuh pinjem, coba tukar-tukaran masker, ya, repot juga, ya. Itu. Nah, ini maka harus diperhatikan rekomendasi IDAI, protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat. Dimulai mempertimbangkan tumbuh kembang anak, pelayanan kesehatan dasar tetap berjalan, imunisasi berjalan, jangan sampai kita menghindari COVID tapi kemudian muncul wabah yang lain, ya. Pantau tumbuh kembang anak, kegiatan anak usia dini di rumah, ya. Usia dini aja kok repot, ya. Kemarin kita juga harus masalahnya orang tuanya kerja, jadi harus dititipkan. Ternyata itu sebenarnya problemnya, ya. Jadi ternyata orang tua juga belum siap untuk jadi orang tua, ya.
banyak yang repotan punya anak itu. Jadi ini juga harus ada solusi dong, harusnya tidak harus sekolah, masa anak sekolah harus sekolah. Sekolah usia dini lebih tantangannya juga berat juga ya. Utamakan pembatasan fisik, hindari risiko tinggi yang tertular dan nutrisi seimbang. Nah, sehingga untuk solusi praktisnya saya menyarankan satu, sekolah dimulai bertahap, tadi sudah dilaksanakan oleh Ustadz As'ad tadi, berjarak berapa tadi, 2 minggu atau berapa kedatangannya juga, tapi yang saya maksud di sini adalah kalau di suatu tempat, di suatu kota akan dimulai, sebaiknya dimulai dengan bertahap. Jadi jangan langsung semua sekolah ya, ambil pilot project dulu ya, mungkin satu SMA dulu, satu SMP dulu ya, mulai dari SMA dan SMP, lalu baru SD dan ke bawah gitu. Jadi dimulai dari yang sesuai tumbuh kembang. Anak-anak SMA, SMK, SMP mungkin asumsinya mungkin lebih mudah diatur, pengaturan jarak, pergaulan, penggunaan masker. Sementara anak SD dan apalagi anak TK barangkali masih sulit, sehingga mulai dulu kita dari yang SMA, SMP, baru setelah sukses baru dilaksanakan di bawahnya. Berapa jarak waktunya? Ya silakan, barangkali bisa dicari formula yang enak. Tapi intinya bertahap. Gitu. Jadi selain bertahap masuknya di sekolah itu, juga bertahap antar sekolah juga bertahan. Lalu strategi blended learning bagus untuk diterapkan. Jadi kita sudah terbiasa dengan online, jangan juga kemudian pengalaman online yang sisi baiknya itu kita manfaatkan, jangan kita hilangkan. Jadi blended learning berarti memadukan antara online dan offline, daring dan luring. Jadi sebagian lah, katakanlah sebagian. Jadi kami di UMY dulu, saya sudah menerapkan sebelum pandemi, kami sudah menerapkan lebih kurang 20% itu online. Lalu pandemi sebaliknya, yang offline yang tinggal yang praktikum ya, barangkali tinggal 5 atau 10% yang offline. Ya, itu pun mahasiswa ya. Yang lain masih online. Jadi strategi blended learning memadukan antara online dan offline. Lalu jangan lupa sosialisasi terus-menerus protokol kesehatan pada semua pihak, pada guru, orang tua, siswa, ya, santri, dan juga pegawai pegawai itu juga, pegawai kantin ya, pengantar penjemput anak ya, harus juga. Ya. Jadi ini pengaturan ruang dan tempat duduk harus diatur dengan sebaik-baiknya. Ada fasilitas pendukung harus disiapkan, ya, tempat cuci tangan harus cukup banyak, kerannya, lalu penyediaan sabun ya, sabun jauh lebih murah daripada hand sanitizer dan lebih bagus. Jadi hand sanitizer itu adalah solusi pengganti ketika kita jauh dari sabun, jadi jangan dibalik-balik. Nah, kalau kita jauh dari sabun, pakailah hand sanitizer. Tapi ketika ada sabun, pakailah sabun. Dan jauh lebih murah. Sabun apa saja bisa dipakai. Sabun colek, sabun padat, sabun tangan. Ya, semuanya bisa dipakai ya. Lalu tadi bagus, Ustadz Asad sudah ada tim COVID-nya, tadi istilahnya gugus COVID sudah ada ya. Ketuanya beliau sendiri, anggotanya dari departemen Dirjen Direktorat Direktorat Kesehatan ya. Direktorat ya. Dirjen. Kebijakan COVID harus tertulis, Ustaz. Kalau sudah ada ya alhamdulillah. Sudah ada maksudnya, Bang, sudah ada direktoratnya, ada gugus COVID-nya juga. Sehingga jelas kalau ada kasus mau diapakan. Kalau mau isolasi caranya bagaimana? Termasuk mestinya tidak boleh memulangkan siswa yang justru sakit COVID. Misalnya itu tulis gitu. Ya kalau sakit ya dirawat di rumah sakit atau diisolasi di tempat mana yang kalau ringan ya. Bukan dipulangkan, kalau dipulangkan sama dengan malah menyebar, menularkan ke keluarganya.
Pengaturan kedatangan pulang tidak bersamaan ini kalau yang santri kalong atau siswa sekolah umum ya. Kalau yang mondok saya kira justru sebenarnya mondok itu mendekati ideal. Ketika tadi sudah dibedakan seperti di tempat Ustadz Asad tadi sudah dibedakan, bahkan Ustadz pun dibedakan. Ustadz yang tidak mungkin dibedakan dengan Ustadz mungkin, ini sudah luar biasa. Di tempat lain ketika bulan-bulan kemarin kami mengadakan seminar semacam ini dengan pondok pesantren lain, belum muncul yang seperti ini. Jadi masalahnya justru karena ada ustadz yang keluar masuk pondok. Nah, tempat atas sudah diatur keluar masuk pondok boleh, tapi tidak boleh jamaah bareng. Jamaahnya terpisah. Ini sudah lebih maju lagi, alhamdulillah. Selamat untuk Ustadz Asad bersama tim ini luar biasa. Ini bisa dicontoh oleh pesantren yang lain ya. Jadi prinsip pondok itu kan sudah seperti isolasi, seperti karantina wilayah, sudah di situ sudah. Jadi ketika ada wabah tidak keluar dari tempat itu, ketika dan juga jika tidak datang ke tempat itu kan. Nah, ini sudah dilokalisir menjadi sebuah komunitas Muslim di pondok, sudah jelas itu. Jadi cuma tadi masalahnya adalah adanya yang waspada adalah kalau ada petugas laundry, petugas kantin, petugas dapur dan sebagainya. Tapi tadi sudah diatur dengan baik. Saya ucapkan selamat untuk pesantren apa tadi namanya? Ustaz? Nurul Islam. Ya, Nurul Islam, sekolahnya Nurul Islam. Nurul Islam sekolahnya ya. Ya. Ya, pesantrennya pesantren Sabilul Khairat. Apa? Sabilul Khairat. Sabilul Khairat, ya. Jalan kebajikan, luar biasa. Ya, lalu ya ini ya namanya seperti biasa ada pembersihan, desinfeksi yang secara teratur ya, karena kita punya tabel kan, kalau di kertas bertahan sekian, di kayu, di kaca itu tolong diperhatikan sehingga desinfeksi tetap dilakukan dengan sebaik-baiknya. Memakai masker biasanya disiplin, tapi ketika istirahat tidak disiplin. Nah, ini yang harus diperhatikan. Saat istirahat, saat makan ini yang sering jadi masalah. Ya, baik di rumah sakit, di sekolahan, ya saya lihat yang dilanggar ya pas istirahat itu. Jadi kalau pas kerja sih mereka tertib, pakai pakaian, jaga jarak. Begitu istirahat, maaf ya, saya lihat perawat aja kadang-kadang lupa itu. Mereka duduk melingkar, dibuka maskernya, makan bareng, di situ problem. Jadi saat istirahat justru yang jadi masalah. Di pondok barangkali ya saat istirahat itu juga harus diperhatikan betul. Misalnya saat makan, lalu saat di kamar dan sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan bagaimana menjaga jarak, memakai masker dan sebagainya. Ini cuci tangan mungkin sudah tertib, tapi dalam momen-momen temunya harus diperhatikan lebih teliti lagi ya. Kapan harus cuci tangan ya. Saya sendiri menganjurkan sebelum berwudu itu ada baiknya cuci tangan pakai sabun. Ada yang protes, kok bid'ah nambah-nambahin wudu kok cuci tangan sabun? Jangan begitu. Wudu itu protokol ibadah, cuci tangan pakai sabun protokol kesehatan. Dua-duanya kita laksanakan. Kok diarani bid'ah? Gampang banget bid'ah. Nah, jadi kita lanjutkan. Tadi harus ada kebijakan ya. Lalu kalau yang antar jemput tadi sudah diatur, kalau di pondok, kalau yang tidak menginap tentu harus lebih hati-hati lagi. Nah, itu tips-tips yang sifatnya untuk umum, secara umum untuk persiapan sekolah. Sekarang saya ingin nambahkan beberapa tips khusus terkait upaya kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ini bisa untuk siswa, bisa untuk ustadz, bisa untuk guru, bisa untuk yayasan, siapa saja bisa, termasuk dokternya harus perhatian. Ustadz
Abu Ridho juga ini perhatian. Makanan harus cukup baik ya, tidak boleh berlebihan juga maksudnya ya, harus serba cukup. Rumus ABC itu saya ada buat rumus ABCD sampai Z itu di YouTube saya. Nah, ABCC itu adalah cukup, cukup seimbang. Cukup itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga. Jadi hindari juga makanan yang terlalu tinggi kalori, manis juga harus dibatasi, harus baik lemak-lemak yang jahat. Lemak yang baik ya misalnya telur ya itu masih bagus, ikan ya, daging tanpa kulit atau kulitnya dikit itu, yang tanpa gaji itu lemak yang baik gitu. Tapi tengkleng boleh. Kesukaannya para ustadz ini tengkleng boleh, seminggu sekali aja boleh, tapi tengkleng yang baik kan tanpa santan malah ya, jadi sangat tipis mungkin kalau tengkleng Solo itu. Jadi jangan tinggi lemak gitu, juga jangan tinggi kalori. Jadi kalaupun makan tengkleng, makan daging, berarti harus dikurangi nasinya. Tapi nasi dikurangi supaya ada keseimbangan, karena kalori tengkleng itu sudah tinggi, jadi kalorinya nasi harus dikurangi. Itu imbang-imbangan saja. Makanan cukup serat ya, jangan sampai kurang serat. Buah dan sayur harus dijaga. Nah ini untuk anak-anak kurang. Makanan yang kaya probiotik dan prebiotik. Pro dan prebiotik. Nanti saya beri di belakang apa itu probiotik, apa itu prebiotik. Cukup aktivitas, namun juga cukup istirahat. Jadi jangan sampai kecapean. Karena kecapean juga dapat atau memudahkan orang terkena penyakit dan juga memperburuk suatu penyakit, kecapean. Nah, tips lain, kalau kita sudah terlanjur punya penyakit, kendalikan penyakitnya, obati dengan teratur, jangan sampai lengah. Ya, tekanan darah harus terkendali, yang bagus ya sekitar 120-80 ya. Di bawah 140 tekanan darah bagian atasnya, sistoliknya, diastolnya di bawah 95. Enggak usah tanya umurnya berapa, Dok. Pokoknya segitu kalau dewasa. Saya dewasa, saya udah tua kan, boleh 160, jangan. Yang baik di bawah 140. Itu aja. Tekanan darah juga begitu, gula darah juga begitu. Yang bagus di bawah 140, sama. Di bawah 140 ya. Walaupun kalau sewaktu boleh saja 160. Tapi kalau diukur benar, harusnya yang bagus 140 paling maksimal. Atasi problem kegemukan. Ya, jadi kegemukan juga masalah untuk kesehatan, termasuk berisiko tinggi untuk pandemi ini. Jadi mohon kita perhatikan faktor yang mohon kita perhatikan bersama. Ada faktor yang penting untuk perkembangan otak, yaitu untuk nutrisi otak ya, ada omega 3, omega 6 dan sebagainya, ya, maka makan ikan itu sangat baik. Ya, lalu saluran cerna ini juga butuh perbaikan tadi, prebiotik, probiotik harus diperhatikan. Contohnya apa? Probiotik. Contohnya apa prebiotik? Nah, nanti setelah ini gambar lagi ilustrasi bahwa setelah ini ya kesehatan khusus. Jadi ini saya ingin menyampaikan satu konsep baru, bahwa terdapat komunikasi antara usus dengan otak dan usus dengan paru. Nah, satu lagi dengan paru ya. Ya, usus dengan otak terutama untuk tumbuh kembang, usus dengan paru untuk imunitas. Jadi usus yang sehat, otak kita insya Allah sehat. Usus kita sakit, otak kita sakit. Usus kita sehat, paru kita sehat.
dan sebaliknya. Nah, sumber probiotik ada kefir, ada yogurt, ada keju ya. Untuk prebiotik ada makanan yang fermentasi. Selanjutnya prebiotik. Lalu prebiotik itu makanan seperti sayur, ya, karbohidrat, ada kacang-kacangan, gandum, adalah bibit. Ini adalah suara dari video saya terdengar juga ya, bibit atau pupuknya. Gitu. Jadi dua-duanya kita butuhkan. Kedengaran, Pak Dokter? Enggak apa-apa, Pak Dokter. Ya. Tidak menabrak kok suaranya. Oh, tidak menabrak, ya. Ya, ini apa tadi ya, probiotik, prebiotik ini sangat bagus. Dan bukankah Rasulullah SAW mengingatkan pada kita bahwa perut adalah sumber dari banyak masalah kesehatan, masalah penyakit. Maka kesehatan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, kesehatan perut ya. Antara lain tadi makanannya harus bagus. Yang khusus saya sedang banyak menggencarkan, tolong banyak makan sumber probiotik dan prebiotik. Probiotik yang turun-temurun sudah sejak zaman dulu kala dan juga dihubungkan dengan zaman Nabi itu susu kefir, ya, susu kefir ya, susu fermentasi, mirip yogurt, lalu ada juga keju. Kalau anak-anak suka kimchi, kekinian ini, ya, lalu pada fermentasi kedelai juga ada ya, tempe, ya, miso. Lalu yang untuk yang probiotik ini, prebiotik ini. Adalah makanannya probiotik. Ya, jadi makanannya probiotik adalah prebiotik ya. Ini. Makanannya. Jadi kalau itu ada. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu, para ustadz sekalian bisa mengikuti, membaca di mendengarkan, menonton YouTube saya supaya saya tidak berpanjang kata lagi. Ini bagian